Pastilah sahabat semuanya ingin memiliki rumah seperti ini ya. Jadi ada guest house, ada rumah induk, dan ada kos-kosan. Menarik sekali untuk dimiliki. Assalamualaikum, halo sahabat Trikaris, salam sehat dan bahagia selalu untuk Anda dan keluarga. Nah sahabat, kali ini langka banget. Kenapa? Ini dalam satu bidang tanah terdiri dari 3 bangunan. Dan itu ada di satu sertifikat sahabat. Untuk akses jalannya lapang banget. Itu tinggal ke kanan udah langsung, yaitu ke jalan mau ke kampus UI sahabat. Jadi areanya di sini juga banyak kos-kosan ya. Nah, ini sekitarnya nih. Udah cakep banget ya. Oke, dan bangunan ini menghadapnya adalah ke selatan. Sudah ada pagar ya dari pojok sana tuh sahabat sampai pojok situ. Nah, di mana untuk setiap pagar-pagarnya ini bisa dibuka semua sahabat. Contohnya seperti ini ya. Nih. Ada handle ya, ini untuk membuka-buka. Oke, jadi bisa masuk mobil. Nah, itu salah satu keuntungan untuk di area depan ya. Ini langsung tertuju di parkiran atau carport halaman yang mana digunakan untuk parkir mahasiswi yang menghuni di gedung kos ini. Selanjutnya sahabat, kita langsung di area halaman paling lebar. Nah, ini dia. Jadi sahabat, jarang banget ya menemui bangunan istimewa seperti ini. Apa aja, ikuti sampai selesai sahabat. Untuk tanah di sini luasannya adalah 1034 meter persegi. Dan bangunannya sendiri ada kurang lebih yaitu 1.200. Wow, besar ya. Ditawarkan harganya juga sangat terjangkau, yakni hanya 11,5 M. Jadi sahabat wajib untuk melihat rumah sekaligus bangunan yang bagus ini. Oke. Nah sahabat, saya ada di depan gedung, yaitu rumah bangunan yang mana ditempati untuk pemilik dari kos-kosan dan guest house. Nah, ini dijual juga, tapi untuk rumah induk non furnish ya. Untuk bangunan kos-kosan sekaligus homestay itu full furnish. Menarik kan? Ikuti terus. Nah, sebelum kita masuk ke dalam rumahnya, ini ada teras yang lapang ya, dimana di sisi kanan ini tersedia untuk ayunan, untuk santai, itu nyaman banget kan. Oke, selanjutnya sahabat, di sisi kiri itu tersedia untuk tamu. Bila mana 2 orang, 3 orang itu masih cukup lah di sini. Nah, seperti ini. Ya, ini sahabat, dari apa ya? Fasadnya sendiri beda dengan bangunan pada umumnya ya. Nih, jadi untuk finishingnya super ya, pokoknya tekun. Nah gitu sahabat. Nah, ini juga ada sisi bermain frame gitu ya. Lalu sahabat, untuk lantainya sendiri juga pakai granit yang lebar-lebar nih ya.
ada kurang lebih 120 kali 60, memanjang. Nah, mari kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Oke. Nah, sahabat pasti jarang banget menemui di dalam rumah ada kolam ikan. Ini dia sahabat, ada kolam ikan yang mana termasuk besar ya. Nah, nih udah ada kombinasi ataupun ini ada granit sekaligus batu alam. Ini kalau malam juga main lampu bagus banget ya. Dan di atasnya ada tangga yang keren. Baik, nah selanjutnya di sisi kiri saya ini ada ya, apabila tadi pengen di dalam, nah itu menerima tamunya bisa di sini sahabat. Di samping tadi ada di teras, bisa juga ada di dalam rumahnya. Nah, bangunannya juga tinggi, kualitasnya juga istimewa. Termasuk sahabat, di sini juga ada 3 kamar tidur, kamar mandi dalam semuanya. Toh kalau seandainya memang semuanya mau digunakan untuk disewakan, itu juga bisa. Terlebih kalau dihuni sendiri, udah nyaman banget ya. Sambil menikmati income atau pendapatan. Nah, di sini untuk menghuni untuk keseharian gitu, aktivitasnya ada di melihat, mendengarkan gemericik di kolam ikan. Nah, di depan juga menikmati hijau atau bercocok tanam, bisa banget. Nah, yuk kita lihat untuk dari sisi kanan, yaitu ada kamar tidur utama. Ya, dibilang kamar tidur utama hampir semuanya ya, karena kamar mandi dalam semuanya. Nah, di semua jendela untuk bangunan ataupun rumah ini tersedia teralis. Teralisnya juga cantik sesuai dengan temanya ya. Nah, oh iya, untuk elektronik seperti AC yang menempel include sahabat. Dan di sini juga ada almari tanam. Jadi sudah efektif banget nih penggunaannya dan terasa lapang untuk tempat tidur. Oke, ini tanpa pencahayaan lampu sudah terang ya. Dan tanpa AC sudah seger juga. Oke, selanjutnya ada kamar mandi yang besar. Nih, hampir sama dengan ukuran kamar tidur sahabat. Di sini ada wastafel 2 ya, dimana biasanya memang untuk bapak-bapak sendiri dan ibu-ibunya sendiri gitu. Seperti halnya di luar negeri seperti itu. Nah, dan di sini ada bathtub sahabat. Nah, bathtub dan di sini juga dapat jendela gitu. Jadi di kamar mandi pun juga terasa adem. Nih, bathtubnya juga lebar. Oke, barulah di sini ada WC-nya. Bersih, kering ya. Nyaman banget nih. Dan di sini ada untuk area bilas ataupun mandi. Baik sahabat, kamar pertama sudah kita lihat. Selanjutnya di sisi depan saya terlihat sahabat ada dapur, ada ruang makan, dan di tengahnya juga ada kitchen island. Terus di sini ada ruang makan. Selanjutnya ada itu beberapa alat olahraga. Itu awalnya juga fasilitas untuk kos-kosan sahabat. Nah, ini terhubung juga ke pintu luar di sebelah kiri saya, dimana ini untuk ya area kalau seandainya aktivitas itu bisa juga menggunakan pintu ini keseharian tanpa harus menggunakan pintu utama yang tadi ya. Tuh, karena apa? Ini langsung terhubung juga untuk ke area kos gitu. Nah sahabat, ini ada ya, udah saya jelaskan tadi ada ruang tempat makan, meja kursinya contohnya ada di sini. Selanjutnya ini dapurnya nyaman banget. Kalau ibu-ibu wanita pasti yang dilihat pertama adalah dapurnya. Nah, apabila kita nyalakan juga semakin menarik ya. Nih. Oke. Terasa lapang nih sahabat. Nah, oke, tinggal penyajian ada di sini. Nah, kompornya nanti bisa terikut, bisa tidak, tergantung negosiasi. Jadi bisa dikomunikasikan, fleksibel ya. Nah sahabat, tadi kita lihat dari beberapa dinding kamar utamanya ada model frame-frame gini juga ya. Nah, ini memang cakep
beda. Nah sahabat, selanjutnya kita melihat ke kamar yang kedua. Kamar kedua tidak kalah keren sama yang pertama. Ini awalnya yaitu digunakan untuk putranya. Saat ini baru studi belajar di kuliah di Australia. Nah, ini sahabat ya, ada meja belajar, ini untuk tempat tidurnya, dan sudah ada AC juga. Dan di mana almarinya juga almari tanam, jadi efektif banget nih. Penggunaan maksimal untuk ruangannya. Dan kamar mandinya sahabat juga lapang ya. Tetapi bedanya kalau di sini ada jacuzzinya. Jadi betul-betul beda antara kamar mandi yang satu, yang kedua, yang ketiga beda. Nanti kita lihat untuk kamar mandi yang di kamar 3 juga sahabat. Oke. Nyaman ya. Selanjutnya kita ke kamar yang ketiga, ada di sini dia. Nah, ini konsepnya berbeda. Ini modelnya berbentuk L ya. Jadi di sini tempat tidur, di sini ruang belajar, ruang kerja ada di sini. Coba kita nyalakan lampu juga biar lebih terang. Ini tanpa cahaya, seandainya kita buka, nampaknya juga udah. Nah, terlihat ya sahabat ya. Nah, untuk kamar mandi ada di belakang. Nah, kamar mandinya juga nyaman ya. Nih berbeda, cuman lebih simpel gitu. Penempatannya juga lebih memanjang ya. Kalau tadi yang besar-besar lega, kok persegi. Selanjutnya sahabat, di sini ada pintu, beberapa pintu, dan sini terhubung ke area kos ya, bisa juga ataupun ke jemur gitu. Nah, selanjutnya di sini juga terhubung ke gudang gitu. Dimana ini sebelumnya adalah mengikuti bangunan kos sahabat di sini nih. Ya, ini ada penyekatan dan ada ini. Ini adalah salah satu kamar kos gitu. Tapi saat ini memang difungsikan untuk jadi satu dengan kamar yang rumah induk gitu. Biar sahabat juga tahu informasinya dari awal ya. Kok ada pintu banyak nih gitu. Dan di situ adalah kamar mandi dalam sebelumnya. Oke, cukup jelas ya mudah-mudahan. Dan di sini ada untuk area servis, yaitu untuk cuci, jemur, dapur kotor itu ada di sini juga. Gitu. Ini juga connect ke kos ya, ke bangunan kos sahabat. Lalu di sebelah kiri juga terhubung juga untuk ke bangunan kos juga. Jadi batasannya sepertinya ini. Oke. Nah, selanjutnya kita ke atas sahabat. Di atas ini ada mezanin ya, dimana saat ini digunakan untuk golf ya. Kita lihat deh. Ya, ini kita di lantai 2 untuk rumah induk. Sahabat, ini berbeda banget ya. Cek deh. Ini ada tempat untuk kerja dan di sini untuk golf. Nih, banyak stick-sticknya. Jadi tanpa harus ke lapangan golf sudah tersedia untuk pemilik saat ini untuk aktivitasnya ya. Luar biasa keren. Nah, nih. Dan sudah tersedia AC dipasangin, dan di sini juga ada kamar mandi. Jadi tanpa harus turun ke bawah sudah tersedia kamar mandi, toilet, dan di sini juga wastafel sudah ada. Oke, ini ada rak untuk baca-baca buku gitu. Nah, tuh alatnya golf nih. Wah, cakep deh. Menginspirasi dengan adanya luasan ruangan seperti ini bisa dimaksimalkan, terlebih di kondisi pandemik ini. Istimewa. Nah, sahabat, kita sudah melihat yang ada di rumah induk ya, rumah pemilik dari kos maupun guest house ya. Nah sahabat, selanjutnya kita kemana? Kita ke yang menghasilkan pendapatan, yakni adalah kos-kosan dengan 23 kamar tidur. Yuk kita ke sana, seperti apa? Ikuti terus. Nah sahabat, kita sudah
melihat untuk rumah induknya ya, atau rumah ya untuk penghuni pemilik dari kos maupun homestay gitu ya. Nah, kita lihat untuk bangunan yang kedua, yakni adalah bangunan kos. Nah, kos ini terdiri dari 23 kamar tidur, sahabat. Nah, kamar mandi dalam semuanya. Istimewa kan? Nah, selanjutnya apabila ada kendaraan, itu bagaimana untuk parkirnya gitu ya. Nah, di sini disediakan untuk space ya, dimana untuk mobil bisa, untuk kendaraan motor juga bisa banget. Nah, ini contohnya memang banyak yang pakai kendaraan roda 2. Dimana sahabat kalau seandainya membutuhkan tambahan lagi, di sini tersedia. Nih kita lihat, unik loh, jarang ada. Jadi di beberapa titik di sini masih ada 1, 2, 3, 4. Contohnya seperti ini sahabat. Ini untuk bisa untuk keluar masuk ya. Dimana setiap pagar ini juga bisa untuk dibuka. Nah, istimewa kan? Tuh, jadi ada 1, 2, 3, 4 tambahan. Dimana di dalam juga masih sanggup untuk berapa mobil lagi. Jadi ya sesuai banget antara kebutuhan parkir dengan kamar yang tersedia ataupun orang yang ada gitu ya. Nah sahabat, untuk bangunan kos ini ada 2 akses pintu. Untuk pintu utama ya, itu adalah di sisi kiri saya ini. Di sisi kiri saya ini adalah terhubung langsung di ruang tamu. Apabila ada tamu ataupun teman, nah itu bisa untuk menikmati yang ya menjamunya di depan ini sahabat. Nyaman kan? Terlebih sahabat, kalau seandainya memang untuk aktivitas sendiri penghuni kos itu ada kunci khusus ya. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke bangunan ini. Mari kita lihat. Nah sahabat, ini kunci connect dengan yaitu fingerprint yang ada di sini. Nah, jadi setiap siapa yang ada di dalam ataupun yang masuk itu ada datanya di sini. Dan ini fungsinya adalah untuk membuka pintu gitu. Jadi begitu udah itu langsung terbuka. Nih, connect-nya ada di sini ya. Menarik kan? Mudah-mudahan juga menginspirasi sahabat semua. Lanjut yaitu kita masuk ke dalam ruangan ataupun bangunan kos ini ya. Nah sahabat, bangunan ini di lantai 1, jadi ada terdiri 3 lantai ya. Di lantai 1 ini tersedia ruang keluarga, dimana juga setiap lantainya ada, nanti kita lihat juga. Nah nih, ini fasilitasnya dan internetnya pun juga super keren, sampai 100 megabit untuk internetnya. Cakep kan? Jadi betul-betul memberikan fasilitas, kenyamanan dan betah banget untuk di sini. Dimana kalau sahabat menghuni di sini juga bisa menikmati taman, rooftop. Wah, cakep kan? Gitu. Mau membaca, mau belajar tanpa harus pergi-pergi ke kafe luar, udah bisa menikmati sendiri di dekatnya. Cukup jalan kaki keluar dah. Gitu. Nah ini terhubung ke pintu yang tadi ya, yang sisi depan, yaitu di ruang tamu. Nah, nih di sini juga ada kamar mandi tamu. Nah, jadi sudah disediakan. Oke. Selanjutnya di lantai 1 ini terdiri dari 3 kamar tidur. Berhubung ini terisi semua, mohon maaf ya, tidak bisa kita lihat ya. 1, 2, 3. Selanjutnya juga di sini ada kamar mandi sahabat. Nah, tuh. Menarik kan? Nah, selanjutnya sahabat, di sini juga mempunyai fasilitas yaitu untuk cuci dan jemur. Lebar banget. Ini dia sahabat di sini ya. Oke. Yuk kita selanjutnya ke lantai 2. Nah, ini dia kita ada di lantai 2 ya. Di lantai 2 di bangunan ini juga tersedia 10 kamar. Jadi di bawah ada 3, di atas juga ada 10. Di lantai 2 ada 10. Nah kita lihat juga untuk di lantai 2 ini tersedia untuk ruang keluarga. Selanjutnya ada musola yang beda. Mari kita lihat.
Nah ini dia sahabat, musola ini menjadi tempat favorit buat mahasiswi yang menghuni di sini. Nah ini kalau seandainya dikumpulkan misalkan ada 30 orang cukup banget. Jadi terasa nyaman banget. Terlebih sahabat, di luar ini kan ada fiber ya gitu, akrilik gitu. Nah ini bisa melihat suasana luar yang mana ada taman yang menarik sekali apabila malam hari. Seperti halnya kalau kita lihat dari depan tadi ya, tamannya seperti apa, top banget. Nah selanjutnya kita lihat untuk perwakilan ya, karena beberapa kamar di sini masih terisi, dan ini mohon izin kita lihat untuk yang masih kosong. Nah sahabat, kita masuk ke kamarnya ya. Kamarnya nyaman banget nih, ada meja belajar, ada almari. Biasanya almarinya kecil-kecil, ini udah almari seperti almari keluarga ya. Nih, oke. Nah, dan ada cermin yang besar juga. Di samping itu juga dapat jendela. Nih. Ya, ini langsung tertuju ke musola tadi ya. Nah, ini apabila ditawarkan, yaitu disewakan, itu kurang lebih ada di 800.000 per bulannya. Menarik kan? Itu pun karena dipasang harga murah. Walaupun kalau sahabat jual di pasaran sekitar sini, itu ditawarkan di 1 juta, itu masih laku banget. Nih, kita lihat untuk kamar mandinya juga nyaman ya. Nih, perawatannya juga mudah karena sudah hampir full granit sahabat. Oke, dan lapang juga sahabat. Nah, baik di sini juga banyak dari mahasiswi kedokteran UI diantaranya. Karena apa? Karena nyaman banget nih, dan suasananya hening, untuk belajar juga nyaman. Nah, kita ke lantai 3. Nah, ini kita ada di lantai 3 di kosnya ya. Jadi di lantai 3 ini terdiri dari 10 kamar tidur juga sahabat. Nah kita lihat untuk setiap lantainya ya. Tadi kita di lantai 1 ada ruang kumpul, lantai 2 ada ruang kumpul, ditambah lagi ada musola, dan di lantai 3 juga ada nih, udah tersedia untuk TV juga, LCD-nya udah ada. Jadi biasanya kalau malam hari ataupun kumpul semuanya ya, dalam satu lantai ini udah nyaman banget di sini gitu sahabat. Nah di samping itu sebelumnya juga udah dilengkapi oleh alat olahraga, tapi memang karena tidak banyak dipakai ya akhirnya diam gitu. Nah sahabat, selanjutnya kita lihat untuk di lantai atas ini ada kamar yang lapang juga sahabat nih, dan bisa dimanfaatkan untuk 2 orang. Nah kita lihat nih, almarinya juga ada 2 ya, nih 1 dan sebelah. Selanjutnya kursinya juga ada 2, dan ini meja belajar gitu. Dan semuanya memang udah didesain sedemikian rupa sahabat, jadi klop banget ya, masuk bangunan ini udah wow gitu. Nah di sisi samping kiri saya ini ada tempat tidur, yaitu terdiri 2 bed ya, walaupun ini single ya. Nah ini juga kualitasnya juga yang nyaman sahabat, bukan murahan juga. Oke, dan memang untuk area ataupun bangunan kos ini sahabat itu tidak ada AC-nya ya, tetapi sudah ada instalasi AC-nya. Kenapa? Karena ini kan di daerah utara yang mana sudah sejuk sahabat, jadi hemat juga energinya. Di samping itu udah nyaman banget untuk ditempati. Nih, hampir ini full. Kalau seandainya sebelum pandemi itu betul-betul full ya. Kamarnya itu sampai inden-inden, sampai antri gitu. Nah, dan setiap ruangan kamarnya itu mendapatkan pencahayaan ataupun ya jendela, dimana itu sirkulasi udaranya juga enak banget nih. Terlebih di lantai 3 ya gitu, sudah ada gorden, dah pokoknya tinggal bawa koper, bawa buku, nah, yuk kita belajar di kota Jogja gitu. Nah sahabat, di sebelah kiri
ada kamar mandi yang nyaman juga nih. Nah, pastilah kamar mandi akan dilihat juga oleh mahasiswa, mahasiswi gitu ya. Nah, nih nyaman kan? Udah ada wastafel, ada WC dan shower. Cakep deh. Selanjutnya sahabat, kita kemana? Kita ke bangunan yang terakhir, yang mana bangunan ini sangat berarti ya. Nah, karena ini juga dibangun belakangan, di 2019 baru selesai. Nah, bangunan ini dipakai yaitu untuk homestay. Di mana sahabat kalau seandainya mengkos ataupun menghuni menyewa di sini, sahabat jangan khawatir untuk orang tua ataupun saudaranya yang mau main ke sini dan nginep gitu, cukup di homestay-nya. Seperti apa? Yuk kita lihat ke sana. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah bangunan homestay sahabat nih, atau guest house ya. Jadi sebelum kita masuk ke area atau ke ruangannya, kita lihat di area depan nih apa aja gitu ya. Nah sahabat, ini adalah taman yang menjadi salah satu tempat favorit bagi penghuni yang ada di sini, baik dari kos-kosan maupun penghuni pemilik utama sekaligus dari guest house. Nah, ini jarang banget dijumpai ya, apalagi kalau terlebih malam hari gitu, enak banget nih. Nah, ini ada kursi dan meja santainya di sini dan di sisi tengah ya sahabat ya. Nah sahabat, di sini juga dekat dengan masjid. Masjidnya cukup ya berapa langkah aja. Dan di situ juga ada fasilitas yaitu lapangan badminton. Jadi memang kawasan ini tertata ya, semacam perumahan tapi semi lah gitu. Dan aman. Lalu lalang kendaraannya juga nggak banyak. Nah di sisi kiri ini juga ada kursi dan meja, tapi di sekelilingnya adalah kolam ikan. Ada koi, ada komet, nah gitu ya. Oke. Baik, selanjutnya kita akan melihat dari ruangan yang ada di guest house. Jadi ada 3 kamar tidur di bawah, di atas ada 4 kamar tidur ya. Dan atasnya lagi ada yang istimewa. Lihat sampai akhir pokoknya. Nah, berhubung ini ada 2 terisi, kita lihat yang di sisi bawah, yaitu ada di pojok nih sahabat. Ini dia. Nah, nih lumayan ya apabila ada orang tua yang mana anaknya kos di sebelah, lalu pengen ke Jogja nengok gitu, tinggal di sini tanpa harus jauh-jauh ke hotel ataupun ya sewa homestay lain-lainnya. Tuh. Nah, kamar mandinya juga nyaman, lega sahabat. Nih. Ya. Oke, dan bersih, rapi. Udah ada AC kalau untuk guest house ini ya. Kalau kos-kosan tadi belum ada. Selanjutnya sahabat, kita naik ke lantai 2. Oke. Nah sahabat, tadi ada pintu yaitu terhubung ke kamar ya. Nah kalau ini terhubung ke lantai atas. Dan ini juga menggunakan memang khusus yaitu terkonek juga dengan kos ya. Ini banyak dimanfaatkan oleh anak-anak kos ya, untuk ya ada ngobrol bareng, kerja kelompok ataupun mengerjakan tugas, itu banyak juga menggunakan di sini karena juga nyaman tempatnya. Dan apabila sahabat mau masak ataupun mau bikin kopi, teh, segala macamnya juga udah disediakan kompor, ini ada kulkas gitu. Jadi memang ini fasilitas juga sahabat. Dan di sini juga ada kamar mandi luar atau lebih tepatnya yaitu toilet. Ya. Nyaman banget pokoknya.
Lalu kita ke lantai atas. Ya, sahabat, di lantai 2 ini ada 4 kamar tidur ya. Nah, ini kamar tidurnya kita lihat dari perwakilan ada di sini ya. Ini menarik ya. Ini dari kayu jati, bukan kabinet partisi ya. Jadi, dan ini kamar mandi dalam, sahabat. Sementara kalau yang sisi sini belum digunakan nampaknya. Apabila sahabat mau gunakan untuk kos itu juga bisa. Mau untuk harian itu lebih tepat lagi. Jadi sahabat punya yang bulanan, punya yang harian. Nah, ini kamar mandinya juga nyaman. Oke. Ya. Ini tempat tidurnya, meja belajar, nakas. Dan sebaliknya ini ada 4 kamar tidur nih. 3 kamar tidur, maaf. Nah, ini sama. Dengan yang sebelah sini juga sama. Oke. Sama ya. Nah, sahabat, kita langsung aja ke lantai 3. Jadi kalau yang di lantai 2 ini memang pakainya kipas angin. Baik, kita ada di lantai 3, ada rooftopnya ya. Nih, santai. Dan ada ruang santainya juga tuh, sahabat. Nah, sahabat, kita kelihatan untuk kaki Merapinya ya. Tuh, kanan kiri ya. Nah, kalau pagi hari ataupun waktu-waktu tertentu itu bisa cerah banget itu. Menarik banget ini. Jadi Merapi view ya. Nih. Dan ada titik puncaknya juga, sahabat. Kalau seandainya mau lihat di atas itu berempat atau bertiga itu bisa di atas perbola. Nah, ini untuk santai. Nah, ini juga view-nya juga Merapi. Oke. Keren ya. Dimana juga jangan khawatir, sahabat, kalau seandainya toilet sudah disediakan. Tuh. Keren ya. Jarang kan menemui rumah seperti ini. Jadi ada 3 rumah ya, sahabat. Ya. Bagaimana, sahabat? Jarang banget kan dijumpai seperti ini. Jadi ingat ya, dalam satu bidang tanah itu tersedia 3 bangunan. Bangunan yang pertama adalah rumah induk atau rumah pemilik. Itu pun juga bisa dimanfaatkan untuk guest house ataupun ya homestay lah lebih tepatnya. Dalam satu rumah sewain 3 kamar tidur, kamar mandi dalam semuanya bisa banget. Atau memang dihuni sendiri juga bisa. Selanjutnya di sebelah barat itu ada guest house, yaitu yang kita akhir ini. Kita cek dan rooftopnya seperti ini. Ada titik poinnya juga seandainya mau melihat sekitarnya, ini paling tinggi nih. Dan yang ketiga, sahabat, ada bangunan kos, dimana sahabat bisa mendapatkan income pendapatan per bulan gitu ya. Itu sekitar sampai 120 sampai 200 juta per tahunnya untuk pengelola saat ini. Sebelum pandemik ya pastinya untuk nilai segitu. Jadi sahabat, silahkan, ini jarang banget untuk kita jumpai, langka, dengan luasan tanah yaitu 1034 ya. Lebar depannya itu ada 42 meter kurang lebihnya. Untuk kapasitas parkir luas, halamannya lebar gitu. Pokoknya the best deh. Dan bangunannya sendiri ada di 1200. Harga yakni sangat terjangkau, cukup 11,5 M. Dengan fasilitas yang ada untuk guest house maupun kos itu include dengan furnisnya gitu. Kecuali untuk rumah induk atau rumah penghuninya. Nah, silakan buruan deh. Aksesnya sangat mudah dan aman karena ada security juga nampaknya di keluar tadi. Terus masjid juga dekat. Untuk pemandangan, view-nya juga dapat. Wah, cocok deh untuk dimiliki. Yuk hubungi saya sekarang juga di 081257888886 dengan saya Rikaris. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton video ini. Dapatkan rumah mewah impianmu bersama Rikaris. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan
info-info rumah mewah berikutnya.